Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Kurniawan. Jadi saya akan menjelaskan tentang entity relationship diagram, yang mana nantinya saya akan menjelaskan dari IRD peminjaman buku di perpustakaan. Sebelum masuk ke IRD, saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen dari entity relationship diagram. Yang pertama yaitu ada entity atau entitas, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya, yang dapat diwujudkan dalam basis data. Pengertian lainnya menurut Brady dan Lonham ialah entitas adalah objek yang menarik di bidang organisasi yang dimodelkan. Dan yang kedua yaitu hubungan, relasi atau relationship. Hubungan adalah hubungan antara dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Dan yang terakhir yaitu atribut. Atribut ialah memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Atribut memiliki struktur internal berupa tipe data. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis atribut. Yang pertama yaitu ada atribut key. Atribut key sendiri merupakan satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data, row atau record dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. Dan yang kedua yaitu ada atribut simple. Atribut yang bernilai atomik tidak dapat dipecah atau dipilah lagi. Dan yang ketiga yaitu atribut multi-value. Ialah suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu nilai dari atribut yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada atribut komposit. Atribut komposit merupakan suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil, yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai sub-atribut. Dan yang terakhir yaitu ada atribut derivatif. Atribut derivatif adalah atribut yang tidak harus disimpan dalam database X total, atau atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. Atribut ini biasa dilambangkan dengan bentuk opal yang bergaris putus-putus. Selanjutnya yaitu derajat relasi atau kardinalitas rasio. Ialah menghubungkan nilai maksimum dari hubungan entitas A ke entitas B. Yang pertama yaitu ada one-to-one. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya. Dan yang kedua yaitu ada one-to-many. Ialah setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu ada many-to-many. Ialah setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Dan selanjutnya masuk ke IRD peminjaman buku di perpustakaan. Dan ini merupakan IRD dari peminjaman buku di perpustakaan. Di dalam IRD ini terdapat entitas mahasiswa, kartu anggota perpustakaan, buku, dan perpustakaan. Dan juga terdapat relasi daftar, meminjam, milik, dan terdaftar. Yang pertama yaitu di entitas mahasiswa. Di entitas mahasiswa terdapat 3 atribut. Yang pertama yaitu NIM, nomor induk mahasiswa, nama, dan alamat. Untuk NIM di sini, ini termasuk dari atribut primary key. Dan untuk nama termasuk dari atribut komposit. Karena nama dapat dipecah yaitu dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Selanjutnya yaitu mahasiswa mendaftar kartu anggota perpustakaan. Di kartu anggota perpustakaan terdapat atribut nama, nomor anggota, dan alamat. Dan nomor anggota juga ini sama dengan NIM. Ini juga termasuk dari atribut primary key. Selanjutnya yaitu di relasi meminjam. Terdapat tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda.
di mana mahasiswa meminjam buku yang sudah ditetapkan tanggal pinjamnya dan juga tanggal kembalinya. Apabila terlambat mengembalikan buku, maka akan dikenakan denda. Maka denda di sini termasuk dari atribut derivatif. Dan di entitas buku terdapat nomor buku, pengarang, jumlah, judul buku, tahun terbit, dan penerbit. Nomor buku di sini juga termasuk dari atribut primary key. Dan di pengarang di sini termasuk dari atribut multi value. Selanjutnya yaitu untuk derajat relasi atau kardinalitas. Yang pertama yaitu mahasiswa mendaftar kartu anggota perpustakaan. Ini merupakan one-to-one, karena setiap mahasiswa hanya dapat memiliki satu kartu anggota perpustakaan. Dan kartu anggota perpustakaan untuk meminjam buku. Ini merupakan many-to-many, karena banyak mahasiswa dapat meminjam banyak buku di perpustakaan. Dan untuk di perpustakaan di sini terdapat atribut jurusan dan yang terdaftar dan mahasiswa terdaftar di jurusan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.